Kalian tahu tidak? Pasangan pernikahan Tuan Muda Li. Meskipun cantik. Sebenarnya bisu. Aku heran kenapa dia lama tak bicara. Ternyata dia bisu. Pelankan suaramu. Apa yang perlu ditakutkan? Kebanyakan orang tuli juga bisu. Aku bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk menikah ke keluarga Li. Ayo kita ganggu dia. Hai bisu. Bisu ini bisa mendengar. Hei si bisu kecil. Keluarga Jinmu hanyalah keluarga kecil. Kau belum pernah lihat rumah keluarga Li sebesar ini kan? Aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu benar-benar berpikir kamu istri ketua sekarang. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung finik. Apa kamu tahu? Tuan Muda Li kami menikahimu hanya karena perintah Nyonya Tua. Perintah. Kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa menyukaimu. Si bisu sepertimu kan? Tepat sekali. Jangan pergi terlalu jauh. Si bisu marah. Dia bisa menggigit juga. Berhenti melambaikan tanganmu dengan liar. Kami tidak mengerti. Biarkan aku memberitahumu. Di keluarga kaya, wanita yang tidak disukai, bahkan tidak sebaik seorang pelayan. Menurutku, wajahnya cukup cantik. Bagaimana jika tidak sengaja tergores? Apa yang akan terjadi kalau begitu? Tuan Muda Li. Tuan Muda Li ada di sini. Mian Mian. Apa yang ingin kau lakukan? Kalian semua keluar. Ya. Tuan Muda Li. Suami baruku. The film was translated and narrated by M Media. Memang memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian. Tapi sayang bagaimanapun juga dia bukan dia. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Aku merasa jijik. Pernikahanku denganmu diatur oleh orang tua kita. Karena kau tidak menyukaiku. Mari kita hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang. Dan tidak saling mengganggu. Jika aku tidak belajar bahasa isyarat, aku tidak akan tahu kau begitu fasih. Dan aktris yang begitu hebat. Ini, bukankah ini gaun pengantin yang aku siapkan untuk Mian Mian? Bagaimana bisa itu ada padamu? Siapa yang menyuruhmu memakainya? Lepaskan. Aku tidak ingin memakainya. Itu dikirim oleh keluarga Limu. Dikirim. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian, kau bisa menggantikannya. Apa kau anjing? Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Bahkan orang bisu pun tidak bisa menghentikan lidah tajammu. Kau yang memulainya. Jangan mencoba untuk mencari perhatianku di sini. Sekarang kau mau lepas gaun itu? Sendiri atau butuh bantuan? Aku akan melepasnya sendiri. Tolong pergi. Cukup pemarah juga ya. Apa kau pikir aku ingin menjadi istrimu? Ibuku yang mengatur pernikahan ini untukku. Hari Raya Qingming sudah dekat. Jika Leon Chuan bisa pergi bersamaku menemui ibuku, ibu mungkin akan sangat senang. Rencana sesederhana itu. Jika kalian tidak bisa menyerahkannya lagi, maka kalian semua berkemas dan keluar. Apa yang kau inginkan?
Aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ini karena tadi malam kau tidak menghabiskan malam pernikahan kita bersamaku. Jadi kau sengaja datang hari ini untuk menebusnya. Jangan bicara omong kosong. Tidak perlu menjelaskan. Penampilanku dan latar belakang keluargaku berada di peringkat kedua di sini. Tidak ada yang bisa berada di peringkat lebih tinggi. Wajar jika kau mendambakan kasih sayangku. Itu juga normal. Aku tidak. Kau sebenarnya begitu tergila-gila padaku. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Aku memang menyukaimu. Kau adalah suami sahku. Aku terpesona padamu itu kan, bukan tindak pidana ya? Orang yang kusukai adalah Mian Mian. Kau tidak pantas menyukaiku. Bukankah Tuan Mudal yang menggodaku duluan? Keluar. Pada hari raya Qingming, bisakah kau ikut denganku untuk menemui ibuku? Aku belum mengakui bahwa kau adalah istriku. Entah kau mengakuinya atau tidak, kita berdua adalah pasangan yang diakui hukum. Keluar. Anggap saja saya sedang memohon padamu, boleh? Memohon padaku tidak ada gunanya. Selama aku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksaku. Sebaiknya kau tidak pergi. Kau berhati hitam. Jangan menakuti ibuku. Si bisu kecil ini. Bagaimana kau bisa memohon dengan sikap seperti itu? Ibu, Ibu Su, aku datang menemuimu. Min. Membiarkanmu berkeliaran selama bertahun-tahun. Itu salah ibu. Setelah ibu selesai, bisakah mengadakan pesta ulang tahun anak di kapal pesiar paling mewah? Jiang Mian, kenapa kau tidak tinggal dengan benar di rumah keluarga Li? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin datang menemui ibu. Kau datang menemui ibumu. Kau ingin dia bahkan di surga. Tidak tenangkan. Ayah, jangan salahkan kakakku lagi. Kecelakaan ibu adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan siapapun. Min baru saja kehilangan ibunya. Dia juga sangat sedih. Jadi jangan terlalu kasar padanya. Jangan berani-beraninya kau membela dia lagi. Kau hamil. Cepat pergi dan istirahat di mobil. Apa yang kau bicarakan? Anak siapa yang kau kandung? Min. Sudah kubilang jangan marah. 2 bulan lalu aku minum terlalu banyak. Waktu itu kau membawaku pulang. Aku tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Dan hamil anak ini dengan ayahmu. Soya, apa katamu? Kita adalah sahabat. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dan bagaimana kau bisa menghadapi ibuku? Apa yang kau lakukan? Suya sudah. Hamil anakku. Mulai sekarang. Dia adalah ibu tirimu. Tuan Mudali, apa yang membawamu ke sini? Ketua Jian. Karena aku menikahi Jiang Mian, aku harus datang hormati ibu mertuaku. Tuan Mudali ternyata sangat tampan. Bagaimana kakak bisa seberuntung itu? Terima kasih Tuan Mudali. Tuan Mudali. Kakak ipar, aku tidak menyangka kau bisa datang hari ini. Bisakah kami makan bersamamu? Tidak perlu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku akan pergi dulu. Kalau begitu aku akan membantumu. Kembali ke mobil untuk istirahat. Tidak, ibuku baru saja meninggal. Dan kau sudah hamil. Dia tiba-tiba kehilangan pijakan dan tenggelam. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Katakan padaku. Min, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan. Kau masih ingin membela ibumu dan mengeluh tentang ketidakadilan. Jika bukan karena kau bersikeras mengadakan di kapal pesiar perayaan ulang tahun, bisakah ibumu mengalami kecelakaan? Kaulah pelaku sebenarnya. Ayah. Ketua Jian, apa yang kau lakukan? Tuan Mudali. Gadisku tidak patuh.
Aku akan memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran. Jiang Mian adalah tunangan Yang. Dijodohkan nenek untukku. Meskipun secara pribadi aku tidak mengakuinya. Tapi secara lahiriah, dia sudah menikah ke keluarga Li. Dia sekarang adalah anggota keluarga Li. Aku minta agar keluarga Jiang mulai sekarang bersikap lebih sopan padanya. Li Yuanchuan. Sepertinya, dia tidak seburuk yang kubayangkan. Ya. Itu tidak akan terjadi lagi. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Apa kau belum pergi juga? Apa yang baru saja terjadi? Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan membantumu. Itu hanya karena kau sudah menikah ke keluarga Li. Ketika anggota keluarga Li berada di luar, mereka tidak bisa dengan mudah diintimidasi. Aku tahu. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka menjauhlah dariku. Bagaimana? Apakah Mian Mian sudah ditemukan? Pengumuman yang dikeluarkan oleh tim IL. Kali ini, mereka yang tewas dalam tanah longsor, dalam daftar pencarian dan penyelamatan. Nona Mian Mian juga ada di antara mereka. Nona Mian Mian mungkin telah tewas. Li Yuanchuan. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa mabuk berat begini? Bangun. Bangun. Mengapa kau minum begitu banyak alkohol? Ada apa denganmu? Mian Mian, Ada apa? apakah itu benar-benar kamu? Aku sudah mencarimu. Kemana sebenarnya kamu pergi? Beraninya kau menanyakan itu padaku. The film was translated and narrated by M Media. Li Yuanchuan. Li Yuanchuan. Kau salah orang. Lepaskan aku. Aku memimpikan itu lagi. Mungkinkah ledakan itu dalam mimpi yang menyebabkan amnesia kuku? Mengapa aku selalu mengalami mimpi yang sama? Kenapa kamu di tempat tidurku? Ya. Mengapa aku ada di ranjangmu? Kau tidak ingat apa yang kau lakukan? Jiang Mian, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang yang tidak tahu malu. Wanita, kamu jelas tahu aku tidak menyukaimu. Namun kamu mengambil keuntungan dari aku yang mabuk dan naik ke tempat tidurku. Pahami ini baik-baik. Jelas-jelas kau tadi malam yang menyentuhku tidak senonoh. Aku. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Kau memutarbalikkan fakta. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Sikap macam apa itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena tadi malam sesuatu terjadi di antara kita. Kamu adalah Nyonya Li yang sah. Jiang Mian. Berhenti. Apa kamu mendengarku? Istriku hanya akan selalu menjadi Mian Mian. Itu tidak akan pernah menjadi kamu. Dari mana datangnya luka di bahumu? Apa yang kau lakukan? Apa kau masih akan bertingkah seperti orang mesum? Itu sebenarnya di tempat yang sama. Cepat beritahu aku. Bekas luka di bahumu. Dari mana asalnya? Di mana kamu 3 bulan yang lalu? Bagaimana aku bisa memiliki ingatan dari 3 bulan lalu? Bekas luka ini, ibu bilang itu sudah ada saat dia menjemputku. Waktunya tiba. Cepat beritahu aku. Tentu saja aku berada di keluarga Jiang, tapi bekas luka ini, aku tidak mengingatnya. Aku terlalu memikirkannya. Benar. Mian Mian sudah meninggal. Lagi pula Mian Mia tidak bisu.
Bagaimana mungkin Jiang Mian adalah dia? Jiang Mian, aku tidak peduli apa yang terjadi tadi malam. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku tidak punya perasaan padamu. Sama sekali. Tidak ada perasaan. Lalu semalam, sepanjang malam, kenapa kau tidak melepaskanku? Cukup. Ini adalah terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mirip Jiang Mian, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi dia penggantinya. Li Yunchuan. Aku Jiang Mian merendahkan, menjadi pengganti orang lain. Aku adalah diriku sendiri. Sebaiknya kamu mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Kau harus cepat pulang. Soya. Kematian ibuku. Apakah ada hubungannya denganmu? Ayahku akhirnya memutuskan untuk menikahimu. Selamat. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau akan segera menjadi Nyonya Jing. Itu sebagian besar berkat bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh Hai Jingxian secepat ini. Tapi kau benar-benar tidak punya hati. Hai Jingxian, setidaknya membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak menyangka kau begitu kejam dalam hal mengambil nyawa. Sebelum Jiang Min kembali, aku adalah putri tertua keluarga Jing. Posisi pewaris terhormat dan kesempatan untuk menikah. Kekeluarga Li, seharusnya semua milikku. Tapi begitu Jiang Min kembali, dia ingin aku menyerahkan segalanya. Karena dia sangat peduli pada putri kandungnya. Maka tidak perlu baginya untuk ada. Sekarang ayahmu dan aku, keduanya di pihakmu. Dan Jiang Min itu bahkan tidak disukai oleh Tuan Muda Li. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing denganmu? Jangan khawatir tentang dia mengambil segalanya darimu. Jiang Mian saat ini sedang dimanipulasi oleh kami, dan dia tidak tahu apa-apa. Apa yang harus aku khawatirkan? Jiang Mian, apa yang kau lakukan di sini? Min, kenapa kau kembali saat ini? Apakah kau melakukan sesuatu yang tak terkatakan? Takut aku akan melihatnya. Kenapa kau begitu gugup? Kakak, sudah berapa lama kau di sini? Mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya agar kami bisa menjemputmu? Tidak, Jiang Mian. Tenanglah. Mereka sekarang bersekongkol dan ayah tidak mempercayaimu. Kau harus tetap tenang untuk secara bertahap mengungkap warna asli mereka. Aku baru saja tiba. Baiklah, kali ini aku memanggilmu kembali untuk membahas sesuatu yang penting denganmu. 3 hari dari sekarang adalah pesta pertunanganku dengan Suya. Undangan ini kau harus memberikannya kepada Li Yunchuan. Kau harus mengundangnya. Apa kau mengerti? Ayah, jenazah ibuku bahkan belum dingin. Dan kau sudah akan menikahi orang lain. Bayi di perut Suya tidak bisa menunggu pesta pertunangan itu. Jika kau tidak bisa mengundang Li Yunchuan, ibumu tidak akan diizinkan masuk makam leluhur keluarga Jiang. Sayang, kamu sudah hamil. Kenapa kamu masih minum sekarang? Ayo, ke kamar. Aku ambilkan semangkuk sup sarang burung untukmu. Mengerti, Engo? Kakak, cobalah untuk lebih berpikiran terbuka. Ibu, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pembunuh itu menyakitimu, atau membiarkan pembunuh itu mengambil segala sesuatu yang menjadi milikmu. Hanya saja aku saat ini lemah dan sendirian, dan tidak punya cara untuk membalas dendam untukmu. Sekarang, satu-satunya yang bisa membantuku mungkin adalah Li Yunchuan. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari percakapan hari ini yang bisa dipahami Jiang Mian? Dia hanya orang bisu. Siapa peduli seberapa banyak yang dia dengar? Trik apa yang mungkin bisa dia lakukan? Jiang Min dia tidak bisa melakukan trik apapun, tapi orang yang mendukungnya. Li Yunchuan sangat kuat. Dia saat ini memegang gelar Nyonya Li. Bagi kita untuk menghadapinya agak sulit. Jika kita bisa membuat Li Yunchuan tidak menyukainya, itu sudah cukup. Aku dengar di hati Tuan Muda Li selalu ada seseorang, bahkan memiliki kalung yang dibuat khusus, eksklusif untuknya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Bagaimana jika Jiang Mian menyentuhnya? Apa yang akan terjadi?
Nyonya, apakah Anda mencari Tuan Muda Li? Nyonya, Anda sudah menikah ke dalam keluarga ini. Sudah cukup lama bukan? Apa yang ingin kau katakan? Saya sebelumnya sedikit tidak sopan kepada Anda. Tapi melalui periode pengamatan yang begitu lama, saya telah menemukan bahwa Anda sebenarnya orang yang baik. Sejak Nona muda Mien Mien pergi, Tuan Muda Li telah murung sepanjang hari. Nyonya, saya harap dia bisa ceria dan hidup bahagia bersama Anda. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Sebenarnya Tuan Muda Li benar-benar peduli pada Anda. Nyonya tua secara khusus meminta saya untuk membawa kalung ini. Jika Anda memakainya, ketika Tuan Muda Li melihatnya, dia pasti akan sangat senang. Kalau begitu aku akan mencoba. Maafkan aku. Aku berhutang nyawa padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menyentuh kalung ini? Bukankah sudah kubilang? Hal-hal yang bukan milikmu, jangan pernah memimpikannya. Bukankah kau memberikannya padaku? Memberikannya padamu. Kamu tidak pantas. Segera pergi dari pandanganku. Berhenti. Apa yang kamu pegang? Ini milikku. Apakah itu jimat? Kembalikan padaku. Ini milikku. Kembalikan padaku. Milikmu jelas ada di sana. Milikmu jelas ada di atas meja. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang ada di tanganmu? Buka dan biarkan aku melihatnya. Li Yunchuan, ada apa denganmu? Aku tidak akan menuruti kegilaanmu. Jiang Mian, Amulet ini. Apakah ada yang aneh dengannya? Kenapa Li Yunchuan ingin melihatnya? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Jiang Mian. Apa yang terjadi barusan adalah salahku. Aku minta maaf padamu. The film was Maafkan aku. translated Sekarang and bisakah kamu? narrated by M. Benda di tanganmu. Biarkan aku melihatnya. Ini sangat penting bagiku. Jiang Mian, tenanglah. Pembunuh yang melukai ibu masih berkeliaran bebas. Kau masih punya sesuatu untuk dimintakan padanya. Sekarang belum saatnya berbalik arah. Aku terluka 3 bulan yang lalu dan kehilangan ingatanku. Ibu memberiku sebuah amulet. Mungkinkah amulet yang ibu berikan padaku berarti sesuatu bagimu? Jimat. Apa kamu benar-benar tidak bisa membiarkanku melihatnya? Tidak, ibu berkata sebelum dia meninggal bahwa amulet pribadi semacam ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau tidak, ia akan kehilangan kekuatannya. Ada begitu banyak jimat di dunia. Mungkin aku memang terlalu memikirkannya. Bekas luka yang sama. Dan mereka terlihat sangat mirip. Bahkan waktu lukanya. Cocok. Ini memang terlalu kebetulan. Tuan Muda Li. Maksudmu Nyonya. Mungkinkah Nona Mian Mian? Pergi selidiki semua informasi tentang Jiang Mian sebelum dia datang ke keluarga Jiang. Baik, aku akan pergi sekarang. Jika Jiang Mian adalah Mian Mian, bagaimana aku memperlakukannya sebelumnya? Aku membuat sarapan. Mau makan bersama. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Dulu itu, karena Mian Mian, kepergiannya yang mendadak. Aku tidak bisa menerimanya saat itu. Itulah sebabnya aku melampiaskan amarahku padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Ketua yang begitu mendominasi. Jarang sekali dia bersikap begitu baik. Lagi pula aku masih membutuhkan bantuannya. Ayo pergi. Coba ini enak. Dan yang ini.
Ada apa? Apakah tidak sesuai seleramu? Li Yuanchuan, apakah karena kau berpikir aku mirip Nona Mian Mian, sehingga The kau film was memperlakukanku seperti translated ini? and narrated by M Media. Li Yuanchuan, aku tahu kau tidak puas dengan perjodohan ini. Tapi perjodohan ini juga bukan yang aku inginkan. Meskipun kau marah, kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Sekarang kau salah mengira aku orang lain lagi. Apakah kau berpikir dengan cara ini kau bisa menebus kerugiannya? Jiang Mian, kalung itu, aku mendesainnya sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Itulah sebabnya aku punya reaksi sebesar itu sebelumnya. Bukankah kau memberikannya padaku? Jika kamu benar-benar Mian Mian, maka ini untukmu. Tapi aku bukan. Karena Li Yuanchuan tidak memberikannya padaku. Kenapa pelayan itu memberikannya padaku? Mungkinkah itu Suya dan kelompoknya? Aku salah sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku bisa menggantimu. Aku ingin kau ikut denganku ke pesta pertunangan ayahku. Bukankah sebelumnya kamu tidak setuju ayahmu menikah? Mengapa kamu akan menghadiri perjamuan pertunangannya? Karena ada satu hal lagi yang aku butuhkan bantuanmu. Ibuku baru saja meninggal. Aku tidak ingin saat ini wanita lain mengambil tempat ibuku dan membiarkannya di Jack. Kamu ingin aku membantumu menghentikan pertunangan ini? Baiklah. Makanlah dengan cepat. Masalah Jiang Mian, bagaimana penyelidikanmu berjalan? Masih menyelidiki. Belum ada hasil. Percepatlah. Ya. Tuan Mudali, kamu dulu tidak pernah menghadiri tempat pernikahan. Apakah kamu benar-benar akan menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Jiang kali ini? Karena aku sudah berjanji padanya aku akan pergi. Aku pasti akan pergi. Siapkan mobilnya. Ya. Selamat datang. Minum lagi. Hei Jingxian, jatuh ke air dari kapal pesiar secara tak terduga dan telah kehilangan tanda-tanda vital. Mohon terima belasungkawa kami. Pergi keluar dan awasi untukku. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimanapun aku istri Li Yuanchuan. Kalian semua, dasar bisu, sok anggun dan sok suci. Apa yang kau isyaratkan? Baru saja. Apa yang dikatakan Tuan Muda Li? Aku mendengar semuanya. Dia menyuruhmu keluar dari keluarga Li dan tidak pernah ingin melihatmu lagi seumur hidupnya. Dasar udik, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menikahi Tuan Muda Li dan menjadi burung phoenix? Hari ini aku akan memberitahumu bahwa di keluarga Li ini, kau hanyalah seekor kodok di lumpur. Kau bahkan tidak sebaik aku. Jiang Mian. Jiang Mian. Aku tidak akan tertipu oleh permainan jual mahalmu. Bagaimana dengan itu? Apa kau masih memintaku untuk mencari kopermu? Kau ini apa? Beraninya kau menyuruh-nyuruhku? Kalian beberapa orang, berikan sambutan yang baik untuk Nyonya Li kita yang terhormat. Biarkan dia tahu bahwa di keluarga Li kami, status kami jauh lebih tinggi daripada dia. Li Yuanchuan, Kenapa kau masih di rumahku? Apa kau gila? Apa aku memberimu terlalu banyak kelonggaran? Kalian berdua, dorong dia ke dalam air untukku. Untuk apa kalian berdiri saja pergi? Ya.
Ini sudah keterlaluan. Dia memecahkan kenang-kenangan terakhir Mian Mian. Aku menyuruhnya pergi. Itu sudah cukup lunak baginya. Ini, aku hanya menyuruhnya memolesnya. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Kau menyuruhnya menyentuh gelang giok itu. Aku hanya menipunya. Untuk memoles gelang itu, aku ingin kau membencinya. Dan kemudian aku akan mengambil kesempatan. Siapa sangka, dia akan memecahkan gelang itu. Aku juga tidak tahu itu, bahwa kau akan semarah ini. Apakah rumahmu bergetar? Tunggu aku. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Mengapa kalian melakukan ini padaku? Dasar bisu, beraninya kau memukulku. Kau berani memukulku. Hari ini aku akan mencakar wajahmu. Kalian berdua. Pegang dia untukku. Gawat. Tuan Muda Li ada di sini. Mengapa Tuan Muda Li datang? Kalian berdua pegang dia. Aku akan pergi mengalihkan perhatian Tuan Muda Li. Halo Tuan Muda Li. Suara apa itu barusan? Kami baru saja membersihkan. Kami tidak sengaja memecahkan beberapa gelas. Kami akan segera membersihkannya. Sudah kubilang, kau beraksi berlebihan. Lain kali lebih hati-hati. Ayo pergi. Pegang tangannya ke bawah. Tolong. Tolong. Tolong aku. Mian Mian. The Tuan film was Muda Li. translated Di and dalam belum bersih. narrated by M Pergi. Media. Kalian semua pergi. Bian Mian. Bian Mian. Jiang Mian. Panggil dokter. Nyonya tidak terluka parah. Dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Lagi pula bisu Nyonya disebabkan oleh kondisi yang didapat. Sekarang karena beberapa rangsangan, pita suaranya sementara tidak tersumbat. Adalah fenomena alami baginya. Untuk berbicara lagi, Tuan Muda Li, Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih atas repotnya. Kaulah yang membuat Nyonya menderita luka-luka seperti itu. Aku. Kau juga mendorong Nyonya ke dalam air. Aku tidak bermaksud. Tuan Muda Li, aku hanya kesurupan sesaat. Kau akan menggunakan metode yang sama untuk memperlakukannya sampai dia puas. Ya. Pergi. Jangan. Pergi. Jangan. Tuan Muda Li, tolong ampuni aku, Tuan Muda Li. Suya, pelayan. Satu persatu mereka semua jatuh ke tangan Jing Mian. Aku benar-benar meremehkanmu. Carikan Suya untukku. Kau ini makhluk macam apa? Dan kau berani menyuruh-nyuruhku. Kau tidak pantas. Mati saja. Kau sudah bangun. Kau masih terluka. Jangan banyak bergerak. Kau. Aku bisa bicara sekarang. Dokter bilang, kau kehilangan suaramu sebelumnya. Karena shock. Kali ini kau pulih. Juga karena shock. Aku bisa bicara sekarang. Aku akhirnya bisa bicara lagi. Ibu. Kau melindungiku, bukan? Pasti kau yang melindungiku. Apa yang kau lakukan, Li Yuanchuan? Jika kau ingin aku keluar dari keluarga Li, aku akan keluar kalau begitu. Mengapa kau harus secara khusus mengirim orang-orang itu untuk menyiksaku? Aku tidak. Itu benar-benar bukan
Bukan aku yang mengirim mereka untuk membulimu. Benar-benar bukan kau. Itu benar-benar bukan aku. Mungkinkah? Jiang Meng lagi. Dulu kau bisa berbicara. Kan? Sebelum masuk keluarga Li. Apa kau ingat? Di mana kau tinggal? Dan siapa namamu? Siapa namaku sebelumnya? The film was Ada apa? translated Kepalaku and sakit sekali. narrated by M. Aku- Media. Baiklah. Jika kepalamu sakit kita tidak akan memikirkannya. Kita tidak akan memikirkannya. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menyentuhmu. Kau istirahatlah yang baik. Kalau begitu aku keluar dulu. Suara Jiang Mian. Bagaimana bisa begitu mirip dengan suara Mian Mian? Li Shu. Mayat wanita yang ditemukan tim SAR. Apakah DNA-nya sudah diuji? Ini, Apa kau yakin itu Mian Mian? mayat wanita itu sudah dikremasi. Bagaimana kalau saya akan pergi mencari kepala desa King Sui terlebih dahulu dan membawanya ke sini? Pergi sekarang. Ya, Jiang Mian. Kau sebenarnya siapa? Aku dibuang ke hutan belantara oleh ayah bajinganmu. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Namun kau cukup santai di sini. Terakhir kali bukan berarti aku tidak membantumu. Tapi Jing Mian, dia sudah bersiap. Jika aku bertindak sendiri, itu hanya akan menyebabkan kehancuran bersama. Jing Mian, aku ingin membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Sebenarnya, aku punya rencana yang bisa membuat Jing Mian kehilangan reputasinya sepenuhnya. Masuk! halo. Pai Heng, Tidak perlu. Tidak perlu bergerak. Kau bisa duduk saja. Tuan Pai Heng, mengapa kamu di sini? Jangan terus bilang, Tuan Pei Hen. Itu terlalu formal. Panggil saja aku, Pei Pei. Pei Pei, Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya, aku sengaja mengirimmu untuk menyentuh gelang Li Yunchuan. Itulah sebabnya dia marah. aku tahu. Kau tahu, Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi setelah memikirkannya dengan cermat, aku mengerti. kau tidak marah. Niat awalmu. Tentu saja bukan ini. Tidak ada yang menyangka. Situasi saat ini akan muncul. Ini bukan salahmu. Jiang Mian, awalnya aku hanya berpikir, kau tampan. Tapi kemudian aku menemukan bahwa kau tidak hanya tampan, tapi kau juga memiliki hati yang baik. Kurasa aku sedikit. Tuan penampil P. Kau agak raput dan sakit-sakitan. Seolah kau bisa pingsan kapan saja. Tidak, maksudku kau masuk. Kenapa kau tidak mengetuk? Ketuk. Ini kamar istriku. Bagi pria sepertimu untuk tinggal di sini. Tidak pantas kan? Kalau begitu aku akan datang menemuimu di lain hari. Aku pergi. Kau seorang gadis. Membiarkan seorang pria tinggal di kamarmu begitu lama. Apakah itu pantas? Bukankah kamu juga masuk? Bisakah aku dibandingkan dengannya? Aku suamimu. Minum obatnya. Dan dokumen ini. Lihatlah. Soya, bukankah ayahku mengusirnya dari keluarga Jiang? Jiang Meng membawanya kembali lagi. Mereka berdua. Sekarang telah membentuk front persatuan. Coba tebak siapa yang ingin mereka hadapi. Menghadapiku. Tidak terlalu bodoh juga. Pelayan yang membulimu terakhir kali sudah mengaku. Orang yang menginstruksikannya adalah Jiang Ming. Benar-benar dia. Li Yunchuan. Aku benar-benar tidak membiarkan Jiang Meng pergi ke kamarmu. Aku tahu. Aku salah paham padamu. Maafkan aku. The film Kamu was bisa minta maaf. translated and Apa kau benar-benar narrated by berpikir M. aku Media. adalah tipe orang? Siapa yang tidak bisa diajak berunding? Bukankah begitu? Kali ini aku salah paham padamu. Bagaimana kamu ingin menghadapi mereka? Aku akan membantumu. Tidak perlu. Fakta bahwa kamu memberitahuku ini sudah sangat membantuku. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, aku akan menanganinya sendiri.
Temukan wanita ini. Urus dia untukku. Lalu ambil beberapa foto yang memuaskan untukku. Mengerti? Serahkan padaku, Anda bisa tenang. Kakak, aku akan segera sampai. Tunggu aku. Kakak, bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya tidak sengaja jatuh. Sudah tidak apa-apa. Kakak, ulang tahunmu akan segera tiba. Aku sudah membicarakannya dengan ayah, dan kita akan mengadakan pesta ulang tahun besar untukmu. Bagaimana? Ayo pergi. Bagaimana hasilnya? Tenang saja. Ini semuanya milik Jing Mian. Foto-foto memalukan. Pesta ulang tahunnya semakin dekat. Mari kita beri dia kejutan ulang tahun. Baiklah. Aku dengar Nona Jing hilang selama bertahun-tahun dan ditemukan. Dan masih putri ketua Jing. Satu-satunya putri kandung. Dia juga akan membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Li. Masa depannya tak terbatas. Hati-hati dengan apa yang kau katakan nanti. Pastikan tidak membuatnya tidak senang. Nona Jing, selamat ulang tahun. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Jing memiliki kecantikan tiada tara dan memiliki temperamen yang luar biasa. Sekarang setelah aku melihatnya, itu memang benar. Kamu terlalu memujiku. Nona muda yang mana ini? Sangat cantik. Siapa kau? Anggur Nona Jing, apakah itu sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja? Aku lupa memperkenalkan diri. Halo, namaku Jiang Mian. Ayahku adalah ketua grup Jiang, Jiang Anguo. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jing Mian, kamu bisa bicara sekarang. Ketika aku bangun pagi ini, aku tiba-tiba menemukan suaraku telah pulih. Kakak, bukankah kamu senang untukku? Senang. Kakak perempuan itu bisa pulih kesehatannya? Aku tentu saja senang. Jeti, kau adalah Nona Jing yang asli. Lalu siapa orang ini? Yang ini adalah adik perempuanku. Dia tinggal di keluarga Jiang, menggantikanku selama lebih dari 20 tahun. Meskipun tidak ada hubungan darah, dia masih bisa dianggap anggota keluarga Jiang, atau setengah putri keluarga Jiang kan? Benar kakak? Semua yang kakak katakan benar. Jeti yang tadi adalah palsu. Senang bertemu denganmu Nona Jing. Aku bertanya-tanya mengapa Nona Jing yang tadi terlihat sangat kampungan, dan sama sekali tidak memiliki keanggunan. Ternyata dia bukan yang asli. Memang benar, Nona Jing memiliki kecantikan tiada tara. Bagaimana bisa seorang yang tertukar, Nona muda palsu, membandingkan? Ya memang, benar kan? Apakah itu dilebih-lebihkan? Kalian semua mengobrol dulu, aku mau ke kamar kecil. Jangan terburu-buru. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya membalas seseorang. Dengan cara yang sama. Terima kasih semua sudah datang hari ini untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Aku harap semua orang bersenang-senang. Nona Jing berasal dari keluarga terkemuka dan telah membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Li. Bagi kami untuk bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Nona Jing juga merupakan kehormatan bagi kami. Keluarga terkemuka apa di atas semua orang? Dia, apakah dia bahkan layak menikah dengan keluarga Li? Secara pribadi Jing Mian hanyalah seorang wanita tidak bermoral. Siapa kau? Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah wanita ini sudah lama berselingkuh dari Presiden Li dengan pria lain dan terlibat dengan mereka. Aku punya di sini foto-foto yang mengkompromikan dirinya dan pria lain sedang bermain-main. Hari ini, di depan semua orang, aku akan mengungkapkan warna aslinya.
Bicara. Siapa yang memerintahkanmu untuk mempermalukan Nona Jiang Mian? Itu Jin Meng. Jiang Meng dia menyuruhku untuk. Saya tidak tahu. Menghina Jiang Mian tanpa ampun. Dan dia juga berkata, selama aku menghina Jiang Mian, cukup keras. Semakin besar hadiahnya. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Meng, bukankah dia nona muda palsu yang salah diadopsi keluarga Jiang? Mungkinkah ini nona muda palsu takut nona muda asli akan mengambil tempatnya dan menyuruh seseorang untuk menghina nona muda asli? Nona Su, jika ada pekerjaan bagus seperti ini di masa depan, panggil aku lagi. Aku kaya. Lang Lai tiba-tiba kembali. Jiang Meng, mulai sekarang, aku akan sedikit demi sedikit mengungkap warna aslimu yang munafik. Cantik, jangan khawatir. Aku akan melayanimu dengan baik. Apa kamu yakin? Kalian semua. Kami sudah lama menunggumu. Cantik, aku benar-benar tahu aku salah. Ini semua diperintahkan oleh orang lain. Aku hanya ingin mencari uang. Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Lebih cepat, kamu mau? Ambil ini, dan berikan kepada orang yang menginstruksikanmu. Katakan saja kamu berhasil. Baiklah. Aku selalu menganggapmu saudara kandungku sendiri. Meskipun kita tidak sedarah, aku selalu memberimu cukup martabat dan rasa hormat di luar. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Tidak, kakak. Dengarkan aku. Apalagi yang perlu dikatakan? Aku pikir ini adalah nona muda palsu. Takut nona muda asli akan kembali dan mengambil tempatnya. Itulah mengapa dia membuat masalah di mana-mana, gunakan segala trik kotor di belakangnya. Namun di permukaan, dia berpura-pura lembut dan baik hati. Palsu. Dia palsu. Betapa tidak tahu malunya. Di keluarga Jian, menduduki identitas Nona Jian selama 20 tahun, dan bahkan mencari orang untuk mempermalukan Nona Jian. Orang seperti itu harus keluar dari keluarga Jian. Keluar dari keluarga Jian. Kakak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu seharusnya aku tidak menempati posisimu selama lebih dari 20 tahun. Tapi saat aku diadopsi, aku masih bayi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan percaya padanya. Nona Jing. Masalah ini, aku benar-benar terbutakan oleh delusi. Kesalahan sesaat yang menyebabkan kesalahan fatal ini. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Maafkan aku kali ini saja. Aku mohon padamu, kakak. Tidak bisa memaafkan. Nona Jing tidak bisa memaafkannya. Melihat bahwa kamu adalah anggota keluarga Jiang, aku tidak akan mempersulitmu. Hanya saja mulai sekarang, kamu harus memperhatikan perkataan dan tindakanmu. Mengerti? Jangan khawatir, kakak. Penjaga, bawa wanita ini dan bawa dia ke Biro Keamanan Publik. Dia akan didakwa dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Jiang Min, beraninya kau? Seret dia keluar. Jiang Min, tunggu saja. Jiang Min, kau wanita jalang. Wanita jalang. The film was translated and narrated Tidakkah kamu by tahu, M Media. meskipun aku di pesta ulang tahun hari ini memaafkan Jiang Meng, reputasinya sudah hancur. Koneksinya di Jiangcheng mungkin sebagian besar sudah hilang. Dia benar-benar mencari masalah sendiri. Pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak mengundangku? Apakah kamu masih perlu aku undang? Kenapa aku tidak perlu diundang? Kita adalah suami istri. Untuk pesta ulang tahun seorang istri, tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak hadir. Jika masalah ini tersebar, orang lain akan berpikir bahwa kita, sebagai suami istri, memiliki hubungan yang tegang. Ya, hubungan kita memang tidak pernah harmonis sejak awal. Tidakkah kamu membenciku? Siapa yang membencimu? Ambil ini. Kue tart. Begitu banyak yang terjadi hari ini. Aku benar-benar lupa makan kue. Makan semuanya. Jika kamu tidak menghabiskannya, kamu tidak diizinkan tidur. Semuanya. Jika aku makan semua ini, aku akan kekenyangan sekali. Kalau begitu meledaklah. Kamu terlalu mendominasi. Tuan Mudali. Kepala Desa Keng Shui telah tiba. Tuan Mudali. Mayat wanita yang ditemukan dalam tanah longsor dikonfirmasi adalah Mian Mian. Usia tinggi badannya dan bentuk tubuhnya semuanya mirip. Tapi itu dikremasi tanpa tes DNA. Ini memang sulit untuk dikonfirmasi. Liun Chuan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Mian Mian. Gadis ini, bukankah dia baik-baik saja? Bukankah ini? Apa kamu melihat dengan jelas? Apa dia benar-benar Mian Mian?
Gadis ini, aku melihatnya tumbuh sejak kecil. Aku seharusnya tidak salah. Nah, apa kau tidak mengenaliku? Aku Paman Gei. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Kau tidak mengenalku. Desa Kingsue, apa kau sudah lupa? Aku benar-benar tidak ingat. Apakah kamu salah orang? Ini, The film Ini was seharusnya tidak translated terjadi. and Ini, narrated by M Media. mungkinkah aku benar-benar salah? Li Shu, Ya, Mereka baru saja. Mereka menganggapku siapa? Kekasihmu. itu bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Sebaiknya kamu berhenti ikut campur. Kau tahu, gaya kamu yang kayak gini, ngebelain banget, tidak bisa ditebak. Kadang baik, kadang buruk. Saat kau bahagia, kau lembut dan perhati-hatian. Saat kau tidak bahagia, kau semena-mena dan tidak terkendali. Apa ada yang pernah memberitahumu bahwa sifatmu yang tidak bisa ditebak itu benar-benar menjengkelkan? Ulangi kalau berani. Aku bilang kau benar-benar menjengkelkan. Kamu berani mengutukku. Aku hanya menyatakan fakta. Aku tahu kadang kau memperlakukan aku sebagai orang itu di hatimu, cahaya putihmu. Itulah sebabnya kau begitu protektif dan peduli padaku. Di lain waktu, kau merasa aku bukan dia. Jadi kau berpikir aku tidak pantas menikmati semua yang dia miliki. Kau menjaga jarak denganku. Apa kau pikir bahwa perilakumu sangat setia dan sangat menyentuh? Tapi, aku hanya berpikir perilakumu pengecut dan munafik. Jika kau benar-benar ingin tetap suci untuk cahaya putihmu seumur hidup dan menjaga dirimu tetap murni, lalu mengapa kau menikahiku? Pertama, aku tidak memaksamu menikahiku. Kedua, aku tidak pernah berbuat salah padamu. Jadi karena kau menikahiku, bahkan jika kau tidak bisa saling mendukung, setidaknya perlakukan aku dengan hormatkan. Tapi bagaimana denganmu? Kau mengejekku, menghinaku, dan bahkan mentolerir pelayan rumah tanggamu, menudingku. Li Yunchuan, tidakkah kau berpikir bahwa sikapmu konyol? Jadi kau benar-benar menjengkelkan. Jika aku punya pilihan, aku tidak akan pernah menikahimu. Dulu. Apa aku benar-benar semenyebalkan itu? berlututlah. Ayah, aku salah. Jangan panggil aku ayah. Lebih 20 tahun aku membesarkanmu. Dan tidak pernah menyangka akan membesarkanmu menjadi seperti ini. Kau benar-benar menghasut seseorang untuk menyakiti adikmu. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Semuanya karena kakak kembali kali ini. Cintamu padaku berkurang drastis dibandingkan sebelumnya. Aku hanya tidak bisa menahan diri sesaat dan lagi pula. Aku tidak benar-benar pergi dan menyakiti kakak. Aku hanya menemukan beberapa orang untuk mengerjainya. Untungnya adikmu kali ini tidak terluka parah. Apa kau tahu? Dia adalah nyonya keluarga Li. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Li tidak akan pernah melepaskanmu. Mari kita biarkan masalah ini berlalu kali ini. Jika ada lain kali kau berani melakukannya lagi. Itu tidak akan. Tidak akan ada lain kali. Ayah, terakhir kali tentang perusahaan. Pembagian saham. Kalau begitu aku. Jangan pernah memikirkan pembagian saham. Itu bukan giliranmu. Ayah, apakah karena kakak perempuan kembali? Sehingga ayah tidak menyukaiku lagi. Ayah tidak menginginkanku lagi. Nak, bangunlah. Kau terlalu memikirkannya. Kau tahu, sebagian besar saham perusahaan The film was ada di tangan ibumu. translated and Sejak ibumu narrated meninggal by dunia. M-Media. Dia memindahkan semua saham itu atas nama kakak perempuanmu di tanganku. Tidak ada saham yang tersisa untukmu. He Jingxian, kamu benar-benar ibu yang baik. Tak kusangka kau akan bertindak sejauh ini untuk membuka jalan bagi putrimu. Li Kuangwei adalah tuan muda keluarga Li, keponakan Li Yunchuan. Dia secara alami bejat dan menghamburkan uang seperti Jika kamu ingin mendekati seseorang dari keluarga Li, dia yang paling mudah didekati. Jiang Min hanya berani menentangku di mana-mana. Karena Li Yunchuan mendukungnya. Jika aku juga mendekati seseorang dari keluarga Li, Jiang Min tidak akan ada apa-apanya.
Tuan Muda Li, aku terlambat. Seorang cantik lainnya telah tiba. Ayo cepat duduklah. Tuan Muda Li, apa kau tidak mengingatku? Bagaimana kalau kau datang ke kamarku malam ini? Aku akan membantumu mengingat. Baiklah. Wanita cantik yang antusias sepertimu jarang ditemukan sekarang ini. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Tuan Muda Li, mengapa kau menganggapku begitu oportunistis? Aku sungguh mengagumi Tuan Muda Li. Tuan Muda Li di dalam keluarga Li selalu menjadi bawahan Li Yunchuan. Kau pasti merasa sangat tertekan, kan? Aku bisa membantu Tuan Muda Li merebut kekuasaan di keluarga Li. Hanya kau. Aku adalah nona muda kedua dari keluarga Jing. Jing Meng. Jiang Mian tidak dihargai di keluarga kami. Tidak dihargai di keluarga kami. Keluarga Jing akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dengan bantuan keluarga Jing kami, Tuan Muda Li merebut kekuasaan. Bukankah itu akan lebih mudah? Jiang Mian. Kamu mau kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit apa? Untuk apa? Bahuku sakit akhir-akhir ini. Berikan aku akupuntur hari ini. Jauh lebih nyaman. Sama-sama. Kalau begitu aku akan pergi bekerja. Jiang Meng, selamat Nona Jing. Anda hamil. Hamil apa? Aku baru bersama Li Kuang Wei bulan lalu. Meskipun begitu, dan aku hamil bulan ini. Anda hamil 4 minggu. Periode belakangan ini adalah masa kritis. Anda harus istirahat lebih banyak dari biasanya. Dia sebenarnya hamil. Ngomong-ngomong, terakhir kali Anda di tempat saya, bubuk benying yang Anda dapatkan. Obat itu berbahaya bagi janin. Jika Anda sudah menggunakannya, ingatlah untuk melakukan pemeriksaan. Itu untuk ibuku minum. Aku tidak perlu pemeriksaan. Bubuk benying. Ruang pemeriksaan kehamilan. Nyonya mungkinkan. Kamu hamil apa? Aku tidak. Jika tidak, kenapa kamu ada di ruang pemeriksaan kehamilan? Nyonya tidak mungkin hamil dengan anak Tuan Muda Li, kan? Takut mengatakannya, kan? Atau kau ingin diam-diam menggugurkannya? Atau kau berencana melarikan diri dengan bayi itu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan pada anakku? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak hamil. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Itu orang lain. Orang lain? Siapa? Berapa nomor teleponnya? Aku akan menelepon mereka sekarang. Itu Jiang Meng. Hubunganmu dengan Jiang Ming benar-benar aneh. Dia menjebakmu. Kamu mengamatinya. Namun di permukaan kamu masih berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis. Sebenarnya, kami berdua. Kamu tidak perlu menjelaskan hal-hal di keluarga. Kayak itu urusan kotor itu. Aku tahu semua tentang itu. Anak siapa yang dikandung Jiang Meng? Aku tidak tahu. Apa yang ingin dia lakukan? Aku juga tidak tahu. Aku tahu. Kau tahu. Mungkinkah anak yang dikandungnya adalah anakmu? Coba pikirkan seperti itu lagi. Aku punya keponakan bernama Li Kuang Wei. Dia sangat dekat dengan Jiang Meng akhir-akhir ini. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, itu seharusnya miliknya. Li Yunchuan, ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Beberapa waktu lalu, bukankah kamu masih berpikir, aku munafik dan lemah? Kenapa kamu meminta bantuanku hari ini? Baiklah. Jika kau tidak mau membantuku, lupakan saja. Aku akan pergi meminta bantuan Pei Heng saja. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku ingin kau membantuku menyelidiki obat ini, bubuk benying. Aku tahu tentang ini. Bubuk benying awalnya digunakan untuk mengobati neurastenia, obat yang ampuh. Awalnya tidak berbahaya, tapi ada satu kontraindikasi utama. Orang dengan anemia tidak boleh menggunakannya. Jika digunakan itu akan menyebabkan anemia hemolitik. Kematian pasti terjadi dalam 3 bulan. Jiang Meng pasti tahu bahwa ibu menderita anemia. Itulah sebabnya dia sengaja memberinya obat itu. Jadi dia sudah lama berniat untuk membunuh ibu. Jiang Meng, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang pantas kau dapatkan. Mang, awalnya aku tidak ingin
mengganggumu. Tapi aku benar-benar bosan. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini. Kau tidak marah padaku kan? Bagaimana mungkin aku bisa, Kak? Selama kau membutuhkanku, di tengah malam buta, aku bisa datang The kapan film saja. was translated Kalau begitu datanglah ke and kamarku. narrated by Baik. M Media. Jadi, kau benar-benar membunuh ibuku. Benar itu aku. Ibumu dibunuh oleh teman baikmu. Jing Mian, bukankah mendebarkan? Bukankah mendebarkan? Pembunuh. Aku akan membunuhmu. Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu turun untuk bergabung dengannya segera. Siapa yang berani menyentuhnya? Li Yun Chuan. Jiang En Guo. Beraninya kau menyentuh putriku Putri Jiang An Guo. Aku baik-baik saja. Suya. Apa yang baru saja terjadi? Sudah terekam semua. Kamu menyewa pembunuh. Dan bahkan dicurigai membunuh Nyonya Jiang. Tidak, Silakan ikut kami. jangan sentuh aku. Tuan Mudali, buktinya sudah jelas. Kami pasti akan bertindak sesuai aturan. Mian, kamu yang paling baik hati. Aku teman baikmu. Kamu tidak akan meninggalkanku. Kan? Tolong aku. Tolong aku. Kau membunuh ibuku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku tidak mau masuk penjara. Sisa hidupku. Masuk saja ke sana dan tebus dosa untuk ibuku. Tolong. Bawa dia pergi. Tolong aku. Aku tidak mau pergi. Kamu baik-baik saja. Mian Mian. Bian Mian. Soya, The Kamu film was sudah bangun. translated and narrated by M di mana Media. Soya? Jangan khawatir. Dia sudah ditangkap. Dia akan mendapatkan hukuman yang pantas. Semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama sehari. Kamu tahu akan ada jebakan kali ini. Akan ada jebakan. Kenapa kamu tidak membiarkanku masuk duluan? Apakah kamu harus membuat dirimu penuh memar sebelum kamu puas? Jika aku tidak melakukan ini, aku tak bisa memaksanya jujur, dan aku juga tidak akan bisa membawanya ke pengadilan. Benar, ketika aku memintamu datang menyelamatkanku, bawa orang-orang dari lembaga penegak hukum, mengapa kau membawa ayahku juga? Dia bersikeras datang sendiri. Ketua Jian, setelah dia tahu kamu dalam bahaya, dia bahkan tidak sempat mengganti sandalnya dan datang bersamaku saat kamu tidak sadarkan diri. Dia menunggu di luar pintu sepanjang waktu. Dia baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Minumlah air. Wajahku terluka. Ini hanya luka dangkal. Tidak ada yang serius. Yuan Chuan, lalu jika wajahku mendapat bekas luka, dan aku tidak lagi mirip rembulan putihmu, maukah kamu berhenti membantuku? Aku membantumu. Bukan karena penampilanmu. Tapi karena itu adalah tugas seorang suami. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama sehari. Cepat istirahat. Tapi, Kamu tidak punya hak untuk menolak. Berbaringlah. Tuan Mudali. Tuan Mudali, kau sudah keluar. Apa kau tidak akan tinggal di dalam sedikit lebih lama? Tapi omong-omong, bukankah kau Tuan Mudali? Awalnya kasihan Nyonya cuma karena wajahnya menyerupai Nona Mian Mian. Itulah mengapa aku lebih berbelas kasihan padanya. Mengapa kau menyangkalnya sekarang? Tuan Mudali, mungkinkah kau telah mengembangkan perasaan yang tulus untuk Nyonya? Aku belum. Jika tidak, ya tidak. Mengapa begitu galak? Tapi Tuan Mudali, meski kau sudah punya perasaan tulus, itu bukan masalah besar kan? Lagi pula Nona Mian Mian sudah tidak ada di sini, tapi Nyonya masih di sisimu. Hargai masa kini. Hargai orang di depanmu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Ini kontrak akuisisi grup show kuserahkan padamu. Saham Nyonya di grup Jian juga sudah sepenuhnya pulih.
keluar. Baiklah. Apel. Jiang Mian sudah bangun. Baiklah. Sekarang aku akhirnya bisa tenang. Yun Chuan, Jiang Mian anak ini cukup keras kepala. Tolong lebih perhatian dalam merawatnya. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu, yang hamil di luar nikah, dan memiliki reputasi pribadi yang hancur seperti itu. ayah, aku salah. Tolong maafkan aku. Anak dalam perutku, benar-benar sebuah kecelakaan. Malam itu aku mabuk. Guang Bei tak bisa menahan perasaannya padaku. Jati kami. Itu benar-benar tidak disengaja. Aku tahu ayah peduli dengan reputasi ayah. Aku bisa membantu ayah memulihkan kehormatan. Departemen desain keluarga Jeng kita tidak pernah menonjol, tapi aku yang terbaik dalam desain. Selama aku memenangkan kompetisi desain internasional berikutnya, aku bisa membantu grup Jing kita di departemen desain mengamankan tempat. Bangunlah dulu. Ayah, apakah ayah sudah memaafkanku? Kompetisi desain internasional berikutnya. Untuk memenangkan kejuaraan, seberapa yakin kau? 80%, tidak 90%. Demi ayah, demi grup Jing. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau begitu tinggallah di rumah malam ini. Terima kasih ayah. Jing Mian, Jiang Enguo membesarku selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak akan begitu saja meninggalkanku. Lagi pula aku masih berguna baginya. Segala sesuatu milik grup Jing akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kenapa kamu di sini? Hal sebesar itu terjadi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau masih menganggapku teman? Tidak ada hal besar yang terjadi. Bagaimana ini bukan masalah besar? Kamu hampir mati, apa kamu tahu itu? Bagaimana Li Yunchuan menjagamu? Tiba-tiba saja. Kenapa kamu dikulit? Itu bukan salahnya. Bagaimana ini bukan salahnya? Kalau itu aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Tidak akan apa. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun. Apa menurutmu aku akan? Dia sudah terluka sekarang. Itu. Bicara. Bicaralah. Ada apa, Mian Mian? Dia adalah iparmu. Aku perlu istirahat sekarang. Jika kamu ingin berdebat, pergilah berdebat di luar. The film was translated Beberapa hari and lagi aku akan narrated menemuimu by lagi. M-Media. Cukup harum. Bunga ini terlalu jelek. Jika kamu menyukainya, aku akan membelikanmu yang baru. Apakah benar bunga ini terlalu jelek? Atau apakah? Karena ini bunga yang dikirim Pei Heng, sehingga Tuan Muda Li menganggapnya jelek. Bukankah kamu bilang, kamu tidak menyukaiku? Kenapa saat kamu melihat aku bersama Pei Heng, reaksimu begitu kuat? Kamu cemburu. Kenapa bersembunyi? Bukankah kamu ingin melakukan ini? Karena kamu hanya seekor kelinci. Jangan mencoba menjadi rubah penggoda. Teknikmu terlalu canggung. Tuan Muda Li, kalau begitu katakan padaku, bagaimana seekor rubah merayu orang? Pernyataan Suya di lembaga penegak hukum sudah keluar. Dia mengakuinya, dialah yang membunuh Nyonya Jiang. Dan juga mengakui masalah penculikanmu tanpa ragu. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah Jiang Meng. Suya sangat membenciku. Bagaimana mungkin dia begitu mudah membongkar Jiang Meng? Bukankah itu terlalu mudah bagiku? Jiang Meng lebih pintar dari Suya, dan bahkan lebih sulit dihadapi. Membuatnya mengungkapkan kelemahan. Tidak akan mudah. Tidak perlu terburu-buru. Anjing yang terpojok suatu hari akan melompati tembok. Mulai sekarang. Semakin dia peduli pada sesuatu, semakin aku akan mengambilnya. Maka aku tidak akan takut dia tidak akan memiliki hari di mana dia membuat kesalahan dalam keputusasaan. Kalau begitu Tuan Muda Li ajari aku. Bagaimana seekor rubah merayu orang?
Apa yang kamu lakukan? Jasad itu yang diduga Nona Mian Mian. Identitas mayat wanita itu telah dikonfirmasi. Itu bukan Nona Mian Mian. Itu bukan Mian Mian apa? Mayat itu bukan Mian Mian. Mian Mian masih hidup. Mian Mian masih hidup. Kau bilang mengenai pihak Nona Mian Mian. Begitu sesuatu terjadi, Nyonya muncul. Dan mereka berdua terlihat sangat mirip. Apakah menurutmu di dunia ini, kebetulan seperti itu ada? Apa yang kuminta kamu selidiki sebelumnya? Informasi tentang Jiang Mian saat dia tinggal di luar. Sudahkah kamu menemukannya? Belum. Terakhir kali kau bilang, untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Jadi kami berhenti menyelidiki. Lalu kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat selidiki. Ya. Mayat itu dikonfirmasi bukan Mian Mian. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik dengan Tuan Mudali untuk terus mencari keberadaan Nona Mian Mian. Ayah, ketua besar di kota itu sudah mengatur pekerjaan untukmu lagi. Maman, Tuan Mudali orang paling berkuasa dan berpengaruh di seluruh Jiangcheng. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya karena dia meminta kita untuk membantunya menemukan Mian Mian. Maka mari kita bantu dia menemukannya. Mian Mian ini, aku ingin tahu apakah dia beruntun atau tidak beruntun. Kau bilang dia awalnya menyelamatkan Tuan Mudali, dan itu mungkin saja baginya untuk menjadi istri ketua. Tapi sekarang, dia sudah hilang. Tuan Mudali mencari Mian Mian. The film was Sebenarnya untuk translated menjadikannya and istri ketua. narrated by M. Jika aku Media. jati Mian Mian, itu akan sangat bagus. Kenapa kamu di sini? Aku menunggumu. Aku melihat hari ini hujan. Aku takut kamu tidak membawa payung dan akan basah saat pulang. Jadi aku sengaja membawa payung untuk menjemputmu. Tuan Mudali, haruskah aku mengemudikan mobilnya sekarang? Aku lupa kamu punya mobil. Jika aku tahu, aku tidak akan datang. Kamu datang tepat waktu hari ini. Mobilku mogok hari ini. Jika kamu tidak datang, aku harus berjalan di tengah hujan untuk pulang. Mobilmu mogok. Tidak Tuan Mudali. Aku baru saja selesai merawat mobil ini. Benar. Ketika aku merawat mobil ini, aku menemukan masalah besar. Aku baru saja akan melaporkannya padamu. Nyonya kau tidak tahu bahwa mobil ini sekali mengalami kerusakan internal. Mengendarainya sangat berbahaya. Apakah separah itu? Ya, Cepat bawa mobilnya untuk diperbaiki. Ayo pulang. meninggalkan sebuah mobil mewah bernilai jutaan, tidak terpakai. Dan bersikeras basah kuyup di tengah hujan. Untung saja aku barusan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Sangat cerdik. Jaketmu basahkan. Cepat lepas. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kemejamu juga basah. Bukankah ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Kita adalah suami istri. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Itu tidak pantas. Aku bilang kamu tidak mungkin punya sesuatu untuk kumintakan. Aku hanya ingin bertanya padamu, Jiang Meng dan Li Guangwei. Apakah mereka sudah tidak bersama lagi? Kamu benar-benar punya sesuatu untuk kuminta. Apakah kamu marah? Aku bilang kamu hari ini. Kenapa kamu begitu patuh? Menungguku dan bermesraan denganku. Jadi itu untuk mendapatkan informasi tentang pria lain dari mulutku. Jiang Mian, kau benar-benar memainkan permainan besar. Tidak sama sekali. Aku hanya menanyakan pertanyaan kecil padamu. Dan kau bilang kau tidak mencoba memanfaatkanku. Bukankah ini termasuk? Bagaimana ini bisa dianggap memanfaatkan? Paling-paling aku hanya memintamu beberapa informasi. Jika kau berani lagi mendekatiku dengan niat tersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa-apa kau merasa tidak enak badan? Aku merasa mual akhir-akhir ini.
Tidak enak badan. Apa yang kamu lakukan? Diam dan pergi ke rumah sakit. Hamil. Hamil. Ya, sudah 8 minggu. Selamat untuk kalian berdua. Kalian akan menjadi orang tua. 8 minggu kalau begitu, bukankah itu hari? Mungkinkah dokter salah? Tidak kamu. Apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak menginginkan anak ini. Tidak aku. Ingin. Kami menginginkan anak ini. Terima kasih dokter. Kau. Kamu. Aku. Aku. Kau bicara duluan. Kamu bicara duluan? Liun Chuan, apakah kita benar-benar ingin mempertahankan anak ini? Apa kau menyiratkan kau tidak menginginkan anakku? Tapi kamu tidak menyukaiku. Mungkin suatu hari kamu akan bosan denganku. Dan begitu saja menendangku pergi. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana dengan anak ini? Saat kau bermesraan denganku, hari ini, bukankah kau penuh percaya diri? Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti ini sekarang? Mungkinkah kau memang sudah berencana meninggalkanku selama ini? Kau tidak punya hak bicara. Sebelum aku setuju. Kau tidak diizinkan meninggalkanku. Dan kau tentu saja tidak boleh menyakiti anak kita. Baiklah. Cepat tidur. Karena kau hamil, kau harus menjaga tubuhmu baik-baik. Tidak boleh begadang. Pergi belikan aku tempat tidur yang paling cocok untuk wanita hamil. Harus diantar malam ini. Suplemen prenatal, semuanya harus yang terbaik dan termahal. Kau sama sekali tidak boleh ceroboh. Kenapa kelas pendidikan prenatal belum didaftarkan? Kau sudah hamil 8 minggu. Jika kita tidak cepat, kita akan tertinggal. Tuan Mudali. Lisu, kau datang tepat waktu. Oke, Prancis. Spesialis makanan bergizi. Sudah tiba. Kapan dia bisa mulai bekerja? Dia sudah diundang. Dia akan tiba malam ini. Makanan, tidur, dan kebutuhan sehari-hari. Semuanya sudah ada. Apalagi yang kurang? Lisu, kau bilang. Apalagi yang harus kita siapkan? Tuan Mudali. Aku juga belum pernah menjadi ayah. Jadi aku tidak begitu jelas tentang ini. Benar, kau bahkan tidak punya istri. Bagaimana kau bisa mengerti hal-hal ini? Mungkinkah kau benar-benar jatuh cinta pada Nyonya? Ini semua untuk aku makan. Ya. Wanita hamil membutuhkan suplemen nutrisi lengkap. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini? Apa maksudmu? Aku percaya bahwa jika orang tua tidak saling mencintai, mereka seharusnya tidak punya anak. Tidak, aku tidak mengatakan aku ingin memaksamu mencintaiku. Hanya saja aku tidak ingin anakku lahir di keluarga yang tidak bahagia. Jiang Mian, Aku ada urusan lain. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Li Yunchuan berkata, Li Guangwei sudah pergi ke luar negeri. Kalau begitu dia mungkin sudah putus dengan Jiang Meng. Tidak heran. Dia tidak melakukan apa-apa 2 hari ini. Jadi dia kehilangan dukungannya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk memaksanya bertindak. Baru kemudian dia akan membuat kesalahan karena terburu-buru. Dan aku bisa menangkap kesalahannya. Halo, apakah kamu senggang? Aku dengar kamu hamil. Kamu sudah tahu. Ekor Li Yunchuan hampir bergoyang ke langit. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan tentang memiliki anak itu? Aku belum The film memutuskan. was translated and Jangan narrated bicara by tentang M ini. Media. Aku datang mencarimu hari ini karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Beritahu aku. kemana kau pergi? Aku pergi mengurus beberapa urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Itu privasiku. Aku tidak ingin memberitahumu. Pribadi. Aku menunggumu di sini selama 2 jam. Kau diam-diam keluar untuk bertemu Pei Heng, dan kau menyebutnya pribadi. Jiang Mian, apa aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini? Sangat baik padamu, membuatmu berpikir. Aku punya temperamen yang baik. Itu sebabnya kau berani diam-diam keluar untuk bertemu pria lain, dan bahkan bertukar surat cinta.
Bagaimana kamu tahu? Aku bertemu Pei Heng. Kamu menguntitku. Li Yuanchuan, bisakah kamu sedikit menghargaiku? Mengizinkanmu untuk diam-diam bertemu pria lain adalah rasa hormat yang kau inginkan. Pertama, Pei Heng dan aku tidak bersalah, dan pertemuan kami terbuka serta jujur. Kedua, meskipun aku istrimu, aku juga punya hak untuk bertemu orang lain dari lawan jenis bukan, kamu seharusnya tidak mencampuri urusanku. Ketiga, aku bukan burung sangkarmu, pun aku tidak perlu melaporkan semuanya padamu. Ada apa kau sudah membawa Pei Heng? Dan sekarang kau bicara padaku seperti ini. Kau sudah jadi cukup tangguh. Jangan kau lupa. Dulu kau mencari aku demi balas dendam. Bagaimana kau berakhir di ranjangku dan hamil anakku? Aku akan mengatakannya lagi. Apa yang terjadi hari itu? Bukan aku yang memulainya. Aku tidak pernah berpikir memiliki hubungan apapun denganmu. Li Guangwei ingin aku membawa anak itu dan pergi ke luar negeri lagi. Dia mungkin tidak ingin memiliki hubungan denganku. Ji Eng Guo yang bersikap acuh tak acuh padaku. Jelas tidak bisa diandalkan juga untuk menjatuhkan Jing Mian. Aku masih perlu mencari pelindung yang kuat. Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, aku mencintaimu. Pei Heng, Pei Heng. Dia di sana, cepat. Pei Heng ada di sana. Dia ada di sana. Cepat. Kau adalah bintang besar itu, Pei Heng. Ikutlah denganku. Terima kasih. Jika kamu tidak membawaku ke sini, aku benar-benar tidak akan tahu tentang mereka. Kamu pasti Jiang Men. Kau mengenalku. Aku pernah melihatmu sebelumnya di rumah Li Yuanchuan. Tuan Pei Heng, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Bisakah aku mentraktirmu makan? Benarkah? Tentu saja kamu bisa. Ada apa? Tidak. Li Yuanchuan, apakah kamu luang untuk menemaniku kembali ke rumah keluarga Jiang? Kurasa aku bisa mengaturnya. Kalau begitu tunggu aku berganti pakaian. Yuanchuan, bagaimana kabar keluarga akhir-akhir ini? Kebetulan sekali. Semuanya ada di sini. Pei Heng, Pei Heng, ayah izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini Pei Heng, aktor hebat Pei, dan juga pacarku. Halo semuanya. Mari silakan duduk. Ayah, kenapa ayah memanggilku kembali begitu mendesak? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak terlalu mendesak, tapi sangat penting. Aku akan mentransfer semua saham yang kumiliki kepada Jiang Mian. Menjadikannya orang yang bertanggung jawab selanjutnya di grup Jiang. Apa? Apa kau keberatan? Tidak. Maksudku adalah, kakak baru saja ditemukan. Belum lama ini. Dan dia masih sama sekali tidak familiar dengan mengelola perusahaan. Untuk ayah sekarang, menyerahkan perusahaan kepada kakak. Aku khawatir itu mungkin tidak pantas. Masalah ini, itu tidak akan menjadi masalah. Bukankah Yuanchuan ada di sini? Yuanchuan, mulai sekarang di sisi Jiang Mian, kau harus menjaganya dengan baik dan membimbingnya lebih banyak. kau bisa tenang. Ayah, aku masih merasa masalah ini sedikit. Baiklah, kita akhirnya berhasil berkumpul. Mari kita makan dulu. Kamu tidak bahagia? Tidak, Jangan sembunyikan dariku. Apakah ayahmu memberikan perusahaan itu kepada Jiang Mian? Kamu tidak rela menerimanya. mungkin. Jing Mian, jika dia tidak ditemukan kembali. Posisi itu seharusnya awalnya milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Tenang saja. Aku akan berada di belakangmu, mendukungmu secara diam-diam. Pei Heng, kau baik sekali. Baiklah. Ayo kita cari makanan enak. Ayah, ini teh ginseng yang kubuatkan untuk ayah.
Silakan dicicipi. Ayah, bukankah ayah bilang, ayah akan mentransfer perusahaan kepada kakakku? Perjanjian pengalihan saham. Sudah ayah siapkan. Semuanya sudah siap. Selama adikmu menandatanganinya, grup Jiang akan menjadi miliknya. Dengan kata lain, selama aku menandatanganinya, grup Jing akan menjadi milikku kan? Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bahwa grup Jing akan segera menjadi milikku. Kau, Jangan khawatir ayah. Aku tahu ayah tidak akan setuju untuk menyerahkan grup Jing kepadaku. Jeti, di teh ginseng tadi, aku memasukkan halusinogen, obat yang menyebabkan keadaan vegetatif. Ayah, mulai sekarang kau bisa tidak terlalu khawatir. aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau, beginikah caramu memperlakukanku? Ya, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Jing selama lebih dari 20 tahun. Tapi setelah Jingmin kembali, semuanya berubah. Dan ibu melindunginya di mana-mana, memberinya yang terbaik dari segalanya. Kau di sisi lain, memarahinya, tapi di hatimu, dia akan selalu menjadi satu-satunya pewaris keluarga Jing. Aku ini apa? Aku bukan apa-apa. Jiangen Goko sendiri yang menyebabkan ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Bajingan. Bajingan. Hati-hati. Bangun ayah cepat. Kakak, kenapa kau baru datang? Ayah hampir tiada. Bagaimana ini bisa terjadi? Ngomong-ngomong kakak, sebelum ayah koma, dokumen pengalihan saham sudah diserahkan kepadamu dan menjadikanmu penerus keluarga Jing. Apa yang kau katakan? Terakhir kali di keluarga Jian, Ketua Jian menunjuk Jiang Mian sebagai kepala berikutnya. Bagaimana mungkin itu kau? Ayah melakukan ini, pasti punya alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku perjanjian pengalihan saham. Maaf kakak. Mulai sekarang keluarga Jian adalah milikku. Kamu mengubah perjanjian pengalihan saham. Nona Jian, jaga sikapmu. Apakah ini aku? Apa bedanya? Bagaimanapun sekarang, keluarga Jing sudah menjadi milikku. Dengan melakukan ini, kau tidak menganggap keluarga Liku serius. Pei Han juga memiliki beberapa saham di keluarga Li. Lagi pula, pengaruh keluarga Pei di luar negeri juga tidak kecil. Yakin bisa melawan keluarga Li. Bagaimana rasanya kakak? Rasa memiliki segalanya yang direbut orang lain. Tidak menyenangkan kan? Kamu yang mencelakai ayah. Sama seperti kamu membunuh ibu waktu itu. Bukan begitu? Kau tidak punya bukti apapun. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini di sini? Kakak Heng, mereka benar-benar menyebalkan seperti ini. Cepat usir mereka. Tepat sekali. Sampang. Seharusnya tetap di tempat sampah. Seseorang, bawa dia keluar. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu menangkap Jing Mian, bukan aku. Maaf tapi, kamulah yang kami tangkap. Bajingan. Ayah, bukankah kau meminum teh itu? Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Jika bukan karena itu, bagaimana kami bisa memancingmu untuk menunjukkan warna aslimu? Ini kau. Benar, itu aku. Aku yang menyuruh Pai Heng untuk sengaja mendekatimu, untuk menciptakan bagimu perasaan, menemukan pelindung baru lagi. Tidak masalah. Serahkan padaku. Terima kasih. Aku juga memberitahu ayah untuk mengumumkanku sebagai orang yang bertanggung jawab selanjutnya. Aku membuat ayah sengaja minum teh bermasalahmu dan jatuh pingsan. Jing Mian. Jing Mian, aku akan membunuhmu. Kau berandal. Aku membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Aku sebenarnya membesarkan ular berbisa. Kau binatang. Jika aku tahu ini lebih awal, Jika aku tahu ini lebih awal, kau pasti sudah mengusirku dari keluarga Jiang kan? Akan ku beritahu, kau salah, kalian semua salah.
Sejak awal, Jing Min seharusnya tidak datang ke keluarga Jing. Dia seharusnya mati di luar. The film was Gila. translated Dia gila, and dia gila. narrated by M. Kirim dia Media. ke lembaga penegak hukum. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya untuk Jingxianku. Bawa dia pergi. Ibu. Aku akhirnya membawa orang yang mencelakaimu ke pengadilan. Ibu. Ibu. Bian Mian. Bian Mian. Kau sudah bangun. Di mana Jiang Meng? Seperti yang kau inginkan. Dia sudah dibawa pergi oleh polisi. Kurasa mereka tidak akan bisa keluar seumur hidup ini. Baguslah. Di mana Pei Heng? Kau baru saja bangun. Dan kamu sudah mencari Pei Heng. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar sebaik itu? Dia membantuku hari ini. Dengan bantuan sebesar ini, aku seharusnya berterima kasih padanya. Nona Jiang, kamu cantik dan cerdas. Kamu benar-benar memainkan permainan yang brilian. Masalah ini, kamu membahasnya dengan orang lain sebelumnya, dan bahkan memberitahu ayahmu. Tapi kamu sengaja tidak memberitahuku. Mengapa? Aku, Bukankah kamu bilang, kamu butuh bantuanku? Kamu bilang kamu ingin bantuanku, agar kamu bisa menyelesaikan balas dendammu. Tapi mengapa kamu tidak datang kepadaku? Mengapa kamu malah pergi ke Pei Heng? Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Liyun Chuan, kamu kehilangan ketenanganmu. Katakan padaku. Mengapa kamu pergi ke Pei Heng? Aku takut kamu akan berpikir. Aku memanfaatkanmu. Dalam hatimu. Bukankah aku hanya seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bantuanmu, bahkan tanpa malu, naik ranjangmu. Karena kamu melihatku seperti itu. Bagaimana kamu bisa benar-benar membantuku? Aku benar-benar tidak mengerti, karena kamu sangat tidak menyukaiku. Mengapa kamu menahanku di sisimu dan ingin aku mengandung anakmu? Apakah kamu benar-benar berpikir seorang anak yang lahir di keluarga seperti kita akan bahagia? Kapan aku bilang, aku tidak menyukaimu? Tuan Mudali, Apakah sesuatu benar-benar perlu dikatakan sekarang? Nona Mian Mian sudah ditemukan. Apa? Kamu Mian Mian. Ini aku. Apa kamu pikir? Aku mudah dibodohi. Kamu dan Mian Mian terlihat sangat berbeda. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyamar sebagai Mian Mian? Itu karena aku melakukan operasi plastik. Selama longsoran lumpur itu, aku kehilangan sebagian besar wajahku. Aku menjadi tidak seperti manusia maupun hantu. Jadi aku menyembunyikan diri. Kemudian aku menabung untuk operasi plastik. Dan baru kemudian aku kembali ke desa Qingshui. Awalnya aku tidak ingin keluar. Tapi aku mendengar kepala desa berkata, kamu telah mencariku. Karena itu aku berani menemuimu. Ya Tuan Mudali. Persis seperti yang dia katakan. Dia adalah Mian Mian yang selama ini kau cari. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu masih tidak percaya? Jimat pelindung ini, dulu di depanmu. Aku mematahkannya menjadi 2. Apakah kamu sudah lupa? Ini benar-benar jimat itu. Jika aku tahu kamu akan meragukanku begitu banyak, aku seharusnya tidak datang mencarimu. Mian Mian. Maafkan aku. Aku terlalu banyak berpikir barusan. Kamu benar-benar terlalu banyak berubah. Jadi aku akan menanyakan satu hal lagi padamu. Mian Mian, kamu bisa kembali hidup-hidup. Aku sangat senang. Kakak Yin Chuan. Ayah, saat Mian Mian menyelamatkan Tuan Muda Li waktu itu, bukankah dia memberinya separuh dari jimat pelindungnya? Kamu punya jimat pelindung itu. Gambarnya. Aku benar-benar. Tuan Mudali memintaku membantunya mencari seseorang. Begitulah aku melihat gambar Liontin Giok ini. Jika aku mengikuti gambar itu dan membuat yang identik, jimat pelindung, bukankah aku akan menjadi istri Tuan Muda Li? Kau gadis, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau dan Mian Mian terlihat berbeda. Bagaimana mungkin Tuan Mudali mengira kau adalah Mian Mian? Ya, Mian Mian terkubur di bawah longsoran lumpur. Jika dia cacat dan melakukan operasi plastik, itu tidak terlalu berlebihan kan? Ini, Ayah, selama Tuan Muda Li mengenaliku sebagai Mian Mian, maka aku akan menjadi istri ketua. Aku kemudian bisa melesat ke dahan dan menjadi burung finik. Tidakkah kamu ingin aku hidup lebih baik? ini luar biasa. Bagus dia sudah kembali. Tidak sia-sia kita. Bekerja sangat keras. Tuan Mudali, Mian Mian sudah kembali sekarang. Kapan Anda akan mengadakan pernikahan? Apel. Mengadakan pernikahan. Ya, Mian Mian adalah penyelamat Tuan Mudali.
Tuan Mudali bersusah payah untuk menemukannya dan membawanya kembali. Bukankah itu justru untuk menikahinya? Tidak. Tapi Tuan Mudali kita sudah punya istri sekarang. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah dia bisa bercerai saja? Apa yang Anda bicarakan? The Li film Shu, was translated kamu turun dulu. and narrated by M Media. Tuan Mudali, Mian waktu itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak boleh mengecewakannya. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin aku? Aku tidak akan meninggalkanmu. Mian belum mati. Maafkan aku. Maaf mengganggumu. Mian, tunggu aku sebentar. Itu Min. Tidak. Dia adalah istri Tuan Mudali dari perjodohan. Waktu itu Tuan Mudali dan saya, keduanya bertanya padanya. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Dia pasti Min. Min dan aku tumbuh bersama. Sejak kecil. Di wajah dan telinganya. Di mana setiap tahi lalat dan bekas luka berada. Aku tahu betul. Dia pasti Min. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sekarang, istri Tuan Mudali. Mereka menghabiskan setiap hari bersama. Bagaimana jika Tuan Mudali mengetahui kita menipunya? Kalau begitu, bukankah kita menghadapi bencana besar? Anakku, ini, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jangan takut. Selama Min mati, aku akan menjadi satu-satunya Min. Jiang Mian. Mian. Mengapa kamu keluar dari rumah sakit? Lagi pula itu bukan hal serius. Kamu, Kapan kamu berencana untuk menceraikanku? apakah kamu terburu-buru untuk meninggalkanku? Kamu sudah membenciku. Sekarang kamu sudah menemukan cahaya putihmu. Alasan apa lagi yang kita punya untuk bersama? Bagaimana dengan anak kita nanti? Apakah kamu membawa anakku? Kemana? Jiang Mian, kamu baru saja membalaskan dendam ibumu. Dan kamu terburu-buru untuk menyingkirkanku. Kamu benar-benar telah menghitung dengan baik. Lihat, dalam hatimu. Aku hanyalah wanita yang meninggalkan setelah merayu. Dan tidak tahu berterima kasih karena kamu melihatku seperti ini. Mengapa kamu menahanku di sisimu? Atau lebih tepatnya, kamu sudah jatuh cinta padaku. Jangan lupa, yang kamu cintai adalah Mian. Jangan lupa, yang selalu kamu pikirkan adalah Mian. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Orang yang kucintai. Apakah itu benar-benar Mian? Mian dan aku saat itu hanya bertemu sebentar sekali. Dia selalu dengan sopan memanggilku Tuan. Bahkan jika dia mendengar namaku dari orang lain, dia pasti tidak akan memanggilku Kakak Yun Chuan. Li Shu, Ya Tuan Mudali. pergi dan selidiki secara menyeluruh untukku. Siapa sebenarnya Mian ini? Ya, Kakak Yin Chuan, Mian kamu di sini. Cepat duduklah. aku kira kamu tidak menginginkanku lagi. Bagaimana mungkin begitu? Itu benar. Mian, saat kamu menyelamatkanku waktu itu, kamu juga mengatakan sesuatu padaku. Apa kamu ingat? Sudah begitu lama. Bagaimana aku bisa ingat? Aku ingat. Kamu memberitahuku bahwa kita berdua akan bersama selamanya. Kan? Benar, kamu mengatakan kata-kata seperti itu padaku. Tapi saat itu adalah pertemuan pertama kita dan situasinya mendesak. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Mungkin aku salah mengingat. Apakah kamu masih akan berakting di depanku? Informasi pribadi. Kamu menganggapku Li Yun Chuan sebagai apa? Apa kamu pikir kamu bisa menipuku seperti ini? Tuan Mudali, aku salah. Aku sesaat terbuai. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku kira ayahmu adalah orang yang jujur. Aku tak menyangka dia setuju bergabung denganmu dalam menipuku. Kamu akan segera, karena tindakanmu, membayar harganya. Aku salah. Telepon ayahmu.
Suruh dia datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengannya. Ayahku, dia punya janji dengan Min Min untuk membicarakan sesuatu. Apa katamu? Mian Mian, jangan salahkan Paman Ge. Paman Ge tidak punya pilihan. Paman Ge, Kau mengingatku. selamatkan aku. Aku masih punya anak di perutku. Mian Mian, maafkan aku. Demi putriku. Hari ini, kau harus mati. Tuan Mudali, saya salah. Tuan Mudali, saya sempat bingung. Li Shu, kirim dia ke kantor polisi. Ya. Tuan Mudali. Mian Mian. Kamu baik-baik saja. Bertahanlah sedikit lagi. Aku sudah memanggil ambulans. Li Yuanchuan. Aku ingat sekarang. Aku Mian Mian dari desa King Sui. Apa katamu? Itu kamu. Jadi itu kamu. Aku sudah mencarimu selama ini. Li Yuanchuan, kamu benar-benar terlalu menyebalkan. Mian Mian, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Bertahanlah sebentar lagi. Ambulans akan segera tiba. Bersamamu. Benar-benar melelahkan. Mian Mian. Mian Mian, bertahanlah sebentar lagi. Mian Mian. Li Shu. Li Shu. Di mana ambulansnya? Mian Mian. Mian Mian, aku tahu aku salah. Apakah kamu masih bilang tidak menyukaiku? Kamu sangat mengkhawatirkanku. Namun kamu bersikap acuh tak acuh setiap hari. Mengatakan kamu tidak mencintaiku. Apakah ini yang kamu sebut tidak mencintaiku? Kau hampir membuatku takut. Setengah mati barusan. Bantu aku bangun. Bukankah ini waktu, tempat, dan orang yang tepat? Aku baru saja mendalami peran sebagai pemeran utama wanita dari novel tragis. Tapi kau, setelah bersamaku begitu lama, bahkan tidak menyadari bahwa aku adalah Mian Mian. Aku serius curiga. Ik bermasalah. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Bagaimana kau ingin menghukumku? Apapun boleh. Katakan padaku. Baiklah, kalau begitu, aku harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana aku akan menghukummu. Kalau begitu, luangkan waktumu untuk berpikir. Aku akan menyentuh bayinya dulu. Kau tidak boleh menyentuh. Kau bisa menyentuh nanti. Aku lapar. Lalu aku akan segera membawamu makan. Sesuatu yang lezat.